وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat sebagian orang dengan Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan sebagian orang dengan Al-Qur'an. Di dunia sebelum di akhirat. Apa kemuliaannya? Salah satu sudah kita dengar tadi. Seorang yang dipandang oleh banyak orang sebagai seorang anak yang penuh dengan kekurangan. Banyak di antara kita yang fisiknya jauh lebih sehat daripada Alana. Kenapa kok beliau dan ibunya dan bapaknya dan kakeknya yang dinaikkan haji bukan saya dan panjenengan? Padahal fisik kita lebih kuat dibandingkan fisik Alana. Dan bahkan mungkin di antara kita kemampuan finansialnya jauh lebih besar dibandingkan Alana dan keluarganya. Ini salah satu bukti kebenaran apa yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahwa ada manusia-manusia yang dimuliakan dengan Al-Quran. Itu baru kemuliaan di mana? Di dunia. Adapun kemuliaan di akhirat, hadisnya sudah dibawakan oleh Ananda Alana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Iqra'ul Qur'an wa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, karena sungguh Al-Quran akan menjadi syafaat buat orang yang rajin membacanya pada hari kiamat. Salah satu bentuk syafaatnya adalah ketika nanti kita dikumpulkan di padang mahsyar, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan matahari hanya beberapa jengkal di atas kepala kita. Keringat masing-masing kita saat itu deras. Bahkan ada yang tenggelam di dalam teringatnya sendiri. Di antara manusia yang mendapatkan naungan pada hari kiamat sehingga tidak kepanasan adalah orang-orang yang rajin membaca Al-Quran. Itu baru di padang mahsyar. Nanti di surga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'u biha. Derajatmu di surga itu tergantung sebanyak apa ayat yang kamu baca. Berarti kalau enggak pernah baca Al-Quran, teng pundi? Wallahu a'lam. Yang tahu adalah Allah. Maka ini yang membuat seharusnya kita termotivasi untuk mendapatkan syafaat Al-Quran. Karena Al-Quran akan membantu kita dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat Al-Quran adalah salah satu syafaat yang tidak akan ditolak oleh Allah nanti pada hari kiamat. Ketika seorang akan dimasukkan ke neraka, maka Al-Quran akan membela orang-orang yang rajin memperjuangkan dan membacanya pada hari kiamat nanti. Terus bagaimana Ustadz prosesnya supaya kita bisa mendapatkan syafaat tersebut? Enggak banyak. Saya ringkaskan dalam 4 poin. Makalahnya sudah pada punya, sehingga saya tidak akan kupas luas-luas karena kupasan luasnya ada di tangan jenengan. 4 poin itu: 1. Belajar membaca yang benar. Membaca nopo? Al-Quran. Jenengan bisa buka di halaman yang kedua. Yang pertama, belajar membaca Al-Quran yang benar.
Setelah bisa membaca Al-Quran, maka yang kedua adalah rajin membaca. Dan kalau bisa menghafal. Yang pertama latihan, belajar. Yang kedua membaca. Yang ketiga memahami. Berusaha untuk memahami apa yang dibaca. Dan yang keempat adalah mengamalkan isi Al-Quran.